nggak bisa lagi, Bapak mau gini-gini Pak juga. Bukan, surat yang saya terima itu kan besok jam 10. Ya, jadi gini. Tim penyidik Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan Michael Wisnuwardana selaku Direktur Utama PT Teradon Indonesia sebagai tersangka kebakaran gedung yang mengakibatkan 22 orang meninggal dunia. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Saputra mengatakan pihaknya menjerat Michael Wisnuwardana dengan sangkaan pasal 187 Jungto pasal 188 Jungto pasal 359 KUHP. Robi menambahkan tersangka langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan. Jadi benar untuk Direktur Utama dari Teradon sudah kami amankan semalam berdasarkan dua alat bukti permulaan yang cukup dan keyakinan penyidik. Jadi kami tingkatkan statusnya menjadi tersangka dan sudah kami terbitkan surat perintah penangkapan. Apa aja sih yang menjadi pertimbangan akhirnya dia menjadi tersangka gitu? Sudah ada cukup bukti, dua permulaan bukti cukup dan keyakinan penyidik terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh saudara MW. Mungkin buktinya apa Pak? Kayak perizinan, surat atau gitu? Ya, ada keterangan saksi, dokumen dan bukti-bukti lain yang ditemukan di lokasi. Untuk pasalnya sendiri dikenakan pasal apa? Untuk saat ini 187, 188, dan 359 KUHP diperkuat juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Maksimal di penjara? 5 tahun sampai dengan 12 tahun. Sebelumnya kebakaran gedung kantor PT Teradon di Kemayoran, Jakarta Pusat terjadi pada Selasa siang dan memakan 22 korban. Api diduga bermula dari lantai 1 tempat penyimpanan baterai drone saat jam istirahat makan siang. Mayoritas korban meninggal dunia ditengarai imbas keracunan gas karbon monoksida yang dihasilkan kobaran api dalam ruangan kantor. Polisi masih melakukan penelusuran secara bertahap untuk memastikan penyebab pasti kebakaran ini. Kasus kebakaran gedung Teradon menjadi salah satu insiden kebakaran gedung perkantoran paling fatal di Jakarta dalam beberapa tahun terakhir. Masih banyak orang terjebak Dari di atas. Jakarta Pusat, Rani Sanjaya Anyus melaporkan. Olah TKP lanjutan tim Puslapfor Mabes Polri dilakukan untuk mengungkap misteri penyebab terjadinya kebakaran maut yang menewaskan 22 orang. Selain menghadirkan korban selamat, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa sisa baterai tipe 4 sel dan 6 sel dari sisa kebakaran. Seluruh barang bukti dibawa ke laboratorium forensik untuk diperiksa. Kemudian hasilnya nanti akan diserahkan kepada penyidik Polres Metro Jakarta Pusat. Mengumpulkan kembali barang bukti. Di antaranya ada sisa baterai tipe 4 sel dan 6 sel. Ya, dari sisa kebakaran yang berada diduga di titik awal api terjadi, yaitu tepatnya di lantai 1 di gudang. Ada yang menyebutnya gudang 2, ada yang menyebutnya tempat inventory. Pemirsa, Direktur Utama Teradon Michael Wisnuwardana ditetapkan sebagai tersangka kebakaran gedung. Polisi menjerat tersangka dengan pasal berlapis. Kita harus ambil tindakan segera. Gini Pak. Tapi udah. Ya, Pramono menjenguk kondisi 5 orang yang menjadi korban tertabrak mobil SPPG di RSUD Koja Jakarta Utara Kamis siang. Pram meminta Dirut RSUD Koja untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para korban. Bahkan Pram juga memastikan seluruh biaya korban akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov DKI Jakarta. Saya tadi sudah melihat 4-5 yang di Koja ini, mudah-mudahan tidak ada hal yang lebih parah dari itu. Saya berdoa betul dan saya tadi langsung memerintahkan kepada Direktur RSUD Koja dan juga nanti kepada RSUD Cilincing untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau perlu harus ditindakan bedah dan sebagainya, saya minta untuk diberikan support sepenuhnya. Dan sekali lagi, seperti yang saya selalu sampaikan,
peristiwa ini tentunya peristiwa yang tidak terduga sama sekali, karena betul-betul pagar pintunya sekolahnya itu tertutup rapat. Mobilnya masuk dan menabrak yang lagi dikumpulkan untuk proses literasi. Maka dengan demikian sekali lagi saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini, tadi saya sudah menyampaikan kepada 2 direktur SUD, termasuk kemudian juga kepada Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah DKI Jakarta. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjenguk siswa dan guru yang dirawat di RSUD Koja, Jakarta Utara. Selain Wapres, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dan Kapolda Metro Jaya juga mendatangi RSUD Koja untuk melihat langsung kondisi para korban. Di RSUD Koja, Jakarta Utara, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang datang bersama rombongan langsung menaiki lift menuju ke lantai 8 untuk menjenguk para korban. Kunjungan Wakil Presiden berlangsung kurang dari 30 menit dan tidak memberikan keterangan resmi kepada awak media. Dari RSUD Koja, Wakil Presiden kemudian menuju ke RSUD Cilincing, di mana sebagian siswa juga tengah menjalani perawatan medis. Selain Wakil Presiden, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno juga mendatangi RSUD Koja untuk melihat langsung kondisi para korban. Di IGD Rumah Sakit, Wakil Gubernur Jakarta berbincang dengan korban yang merupakan salah seorang guru yang mengalami patah tulang kaki. Tidak lama berselang, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi juga mendatangi RSUD Koja untuk melihat kondisi para korban luka. Alhamdulillah dari 21 anak-anak yang mengalami kecelakaan, di sini tinggal 5 orang, yang lain sudah boleh pulang karena memang sebagian masuk di Cilincing, tidak di sini. Nah, di sini ada 5, yaitu yang 1 guru kakinya patah, insya Allah tadi kita udah ketemu, beliau sadar segala macam dan insya Allah segera akan operasi. Kalau dari 4 anak, yang 1 memang memerlukan perawatan khusus, mungkin akan besok setelah kondisinya membaik akan ada tindakan karena memang ada impact di wajah. Sebelumnya, sebanyak 21 siswa dan guru tertabrak oleh mobil MBG saat tengah apel di lapangan sekolah pada pagi tadi. Beberapa murid dan guru yang mengalami luka cukup serius dan harus menjalani perawatan medis secara intensif karena mengalami patah tulang. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara lanjutan kebakaran gedung Teradron yang menewaskan 22 orang. 3 korban selamat dihadirkan dalam olah TKP lanjutan oleh Puslapfor Mabes Polri. Sementara itu, pemirsa, warga yang menjadi saksi kejadian mengaku peristiwa naas terjadi sangat cepat saat siswa akan melakukan kegiatan upacara di lapangan. Mobil yang memasuki halaman sekolah tiba-tiba melaju kencang hingga menyebabkan belasan siswa terluka. Ya Allah, ini mobil MBG apa-apaan ini? Kejadian naas terjadi akibat mobil pengangkut MBG menabrak sejumlah siswa SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara pukul 6.30 pagi tadi. Kejadian berawal saat ratusan siswa tengah berkumpul di lapangan. Kejadian terjadi saat mobil pengangkut muatan makanan gizi gratis atau MBG memasuki halaman sekolah. Tiba-tiba mobil melaju kencang dan menabrak kerumunan siswa yang sedang melaksanakan kegiatan upacara. Pas dia habis nabrak itu, dia langsung turun. Cuman saya nggak mikirin supirnya, kan orang ngelihat yang gemuk itu parah soalnya. Ada berapa bang korban yang abang lihat tadi, bantuin bang, tolong. Kalau yang saya bawa naik angkot itu 4. Anak-anak atau seperti apa? Anak-anak semua. Akibat kejadian ini, sejumlah siswa mengalami luka dan dilarikan ke sejumlah rumah sakit. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung menjenguk korban tabrakan di halaman sekolah di RSUD Koja, Jakarta Utara.